Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah anakku, kita bertemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah hampir 2 minggu kita tidak bertemu. Masih semangat untuk belajar? Harus semangat anak-anakku ya. Baik, materi kita untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini adalah yang pertama, menentukan gagasan pokok, yang kedua, membuat peta pikiran, dan yang ketiga adalah membuat ringkasan. Dari ketiga materi tersebut, 2 materi kalian sudah belajar pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi Pak Arfad harap kalian masih ingat ya, jangan sampai lupa anak-anakku ya, karena ini materi kita ulangi dan sangat penting ya, kalian tidak boleh lupa. Oke, baiklah kita mulai saja pembelajaran kita. Untuk yang pertama adalah gagasan pokok. Harus ingat ya, apa itu gagasan pokok anak-anak? Ada yang tahu? Nah, gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama dalam sebuah paragraf ya. Jadi gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama dalam sebuah paragraf ya. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya, nah, kalian harus rajin-rajin apa anak-anak? Membaca, betul ya. Cara menentukannya adalah membaca dengan teliti. Nah, jangan sampai kalian bosan membaca buku, apalagi buku pelajaran ya. Kalian belajar bahasa Indonesia dalam masa pandemi ini 1 minggu sekali, yaitu pada hari Senin. Padahal kalau sebelumnya pada pertemuan normal hampir tiap hari ada pembelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi kalian setiap hari harus mempraktekkan ya, membaca dan membaca. Nah, biar kalian tidak bosan ya. Jadi kalian tetap harus rajin membaca. Nanti Pak Arfad kasih trik supaya kalian tidak bosan untuk membaca. Baiklah anak-anakku, cara berikutnya setelah kalian membaca dengan teliti adalah menemukan kalimat utama ya. Jadi kalimat utama itulah yang nanti isinya adalah gagasan pokok. Jadi setelah kalian baca, kemudian kalian harus menemukan kalimat utama ya. Kalimat utama dalam paragraf itu ada cuma 1. Kalian harus ingat ya, cuma 1. Jadi kalimat utamanya cuma 1, tidak ada 2 atau 3 ya, cuma 1. Oke, berikutnya kita latihan. Ada di buku tema kalian halaman 49 ya. Sudah kalian baca? Harus sudah dong ya. Nah, teks berjudul Bermain dan Belajar Bersama. Oke, paragraf pertama anak-anak. Bella, Lucy, Edo, Udin, dan Putu sedang bermain bersama. Bella berasal dari Jawa, Lucy berasal dari Nusa Tenggara Timur. Edo berasal dari Papua, Udin berasal dari Jakarta, dan Putu berasal dari Bali. Mereka bermain permainan tradisional England. Putu sedang mendapat giliran bermain. Bella, Udin, Lucy, dan Edo menunggu giliran bermain. Mereka mengamati cara bermain Putu. Nah, kalian kalau sudah membaca dengan teliti, kalian agar tidak bosan, triksnya Pak Arfad ya. Nah, ini yang kalian tahu apa anak-anak? Nah, ini adalah stabilo. Ya, kalian minta dibelikan orang tua kalian stabilo ya. Ini harganya tidak mahal anak-anak. Kalian boleh memilih warna sesuka hati kalian ya. Jadi setelah kalian membaca dengan teliti, kemudian kalau kalian sudah menemukan kalimat utamanya, silakan dipergunakan stabilonya ya untuk memberikan tanda ya. Nah, kalau paragraf pertama ini kira-kira kalimat utamanya yang mana anak-anak? Nah, betul, ada di kalimat pertama atau di awal ya. Jadi kita kasih stabilo seperti ini. Nah, oke. Nah, kalau pakai stabilo, kalian
tidak akan capek ya. Jadi kalau kalian menulis, nah di buku tulis, kalau buku paket kalian sebenarnya ada kolom untuk menulis gagasan utamanya, tetapi Pak Arfad tidak mewajibkan kalian mengisi ya. Kalau kalian mengisi pasti capek ya, karena terlalu banyak. Ya cukup kalian kasih tanda kalimat utamanya menggunakan stabilo ya. Kalau seperti ini buku kalian pasti nanti akan berwarna-warni dan kalian akan lebih suka untuk melihatnya. Oke, berikutnya paragraf kedua. Perbedaan suku dan budaya bukan penghalang mereka untuk bermain bersama. Perbedaan itu mendorong mereka untuk saling mengenal. Mereka juga bercerita tentang budaya masing-masing. Kira-kira yang mana yang kalimat utamanya, anak-anak? Oke, kalimat yang nomor 1 atau ada di depan. Nah, silakan diberi stabilo seperti ini. Oke, lanjut ke paragraf ketiga. Selain teman bermain di rumah, mereka juga teman di sekolah. Setelah bermain engklek, mereka mengerjakan tugas sekolah bersama. Mereka mendapat tugas melakukan percobaan mengenai perambatan bumi. Kira-kira kalimat utamanya yang mana ya ini ya? Oke, kalimat pertama kurang tepat ya anak-anak. Kalimat yang kedua. Oke, kalimat yang kedua kasih stabilo seperti ini. Nah, oke, berikutnya paragraf yang terakhir. Mereka bermusyawarah untuk membagi tugas masing-masing. Edo dan Putu melubangi kaleng. Bella mengukur panjang senar, sementara itu Udin membantu Lucy memasang senar ke kaleng. Nah, kalau ini agak jelas anak-anak ya. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Oke, kita kasih stabilo. Tidak capek kalian kalau cuma membaca dan memberi stabilo, ya kan? Nah, buku kalian juga kelihatannya akan menarik ya. Jadi ada warna-warni, kalian bisa memilih warna sesuka kalian ya. Ada pink, ada hijau muda, ada kuning. Nah, oke, gampang ya anak-anak. Nah, kalian praktekkan di rumah nanti. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu membuat peta pikiran. Ini Pak Arfad ulangi karena yang pada pertemuan sebelumnya masih ada beberapa yang kurang paham ya. Peta pikiran, cara membuatnya yang pertama adalah kalian tentukan tema utama ya. Kalau standarnya ya, tema utama kemarin ada di mana anak-anak? Di tengah. Oke, kita kasih contoh. Nah, ini tema utamanya adalah nama kegiatan ya. Yang barusan kita laksanakan adalah Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Kemudian kita tentukan subtemanya. Subtemanya yang pertama adalah acara kegiatan. Acara kegiatannya apa untuk Hari Raya Kurban? Ya pasti penyembelihan hewan kurban. Oke, subtema berikutnya tujuan kegiatan. Apa tujuan kegiatannya kurban? Nah, sebenarnya ini adalah tugasnya guru agama untuk menjelaskan ya, tetapi kalian bisa membuat sendiri ya sesuai dengan yang kira-kira kalian paham ya. Jadi tujuan kegiatan dari Idul Adha atau Hari Kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah berbagi rezeki, yaitu berbagi daging kurban. Oke, subtema berikutnya pelaksanaan kegiatan. Kalau kita berbicara pelaksanaan, pasti ada waktu dan tempat ya. Waktunya hari Jumat, jadi ini menyesuaikan ya. Jadi kalau kalian punya acara apa ya, kalau ini Pak Arfad contohkan adalah hari Jumat yang kemarin tanggal 10 Zulhijjah pukul 7 sampai selesai. Tempatnya di Masjid Al-Musyidin. Oke, subtema berikutnya yaitu hasil atau manfaat kegiatan. Manfaatnya apa? Penyembelihan hewan kurban. Nah, masyarakat yang kurang mampu bisa merasakan daging kurban. Nah, ini contoh dari peta pikiran yang standar. Berikutnya ada contoh yang kedua ya. Nah, seperti ini ada di buku kalian juga. Kalau kalian belum mengisi, kalian bisa mengisi nanti ya. Indra pendengar. Apa itu indra pendengar anak-anak? Nah, telinga. Pintar. Fungsinya apa?
mendengarkan bunyi atau suara. Nah, dari tema utama indera pendengar ada subtema 3, yaitu yang pertama bagian-bagian, kemudian yang kedua cara kerja, yang ketiga adalah cara merawat. Oke, kalian sebenarnya ini adalah pelajaran IPA ya. Kalian nanti mengisi. Nah, untuk bagian-bagian telinga ada bagian luar, bagian tengah, ada bagian dalam. Oke, setelah kalian isi bagian-bagiannya, kemudian kalian isi cara kerjanya. Cara kerjanya, nah itu bunyi ditangkap oleh daun telinga dan seterusnya sampai diterjemahkan menjadi bunyi yang sesuai. Kemudian ada cara merawat. Cara merawatnya seperti yang di buku kalian, nanti kalian baca sendiri ya. Kalian isi untuk peta pikirannya, bersihkan secara teratur. Nah, jika telinga sakit, segera berobat dokter. Nah, ini ada 2 contoh peta pikiran. Ya, kalian bebas membuat bentuk sesuka hati kalian. Jadi, kalau kalian membuat peta pikiran, upayakan kalian menghias yang sebenar mungkin. Ya, kalau bisa dikasih warna, agar kalian tidak bosan. Ya, oke. Ada yang ditanyakan? Nah, mudah kan? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Membuat ringkasan. Sebenarnya membuat ringkasan ini adalah lanjutan dari menentukan gagasan utama. Ya, kenapa? Nah, kita bahas dulu manfaatnya. Manfaat dari membuat ringkasan adalah meringkas teks panjang secara lengkap. Ya, jadi ada teks yang sangat panjang, ya, terdiri dari beberapa paragraf. Itu kalian bisa meringkas menjadi hanya beberapa kalimat. Tapi harus lengkap ya, jangan asal meringkas. Kalian harus meringkas secara lengkap. Caranya bagaimana? Nah, caranya atau langkah-langkahnya, yang pertama membaca teks asli anak-anak. Ini membaca lagi ya, jangan bosan-bosan membaca. Oke. Yang kedua, menemukan kalimat utama atau gagasan pokok. Nah, sudah ya, jadi kalian pada pembelajaran sebelumnya sudah kalian laksanakan. Nah, ini tinggal menambahi yang terakhir, yaitu menulis ringkasan atau menyusun kalimat sesuai gagasan pokok. Ini kalau kalian sudah mempraktekkan menemukan gagasan utama, sekarang untuk membuat ringkasan insya Allah sangat mudah ya. Coba kita sekarang berlatih bersama-sama. Nah, ini latihannya. Nah, ada di buku kalian. Bagi yang sudah pernah membaca, ini ada di halaman terakhir, nanti kalian cari sendiri ya. Teksnya berjudul Wedang Ronde ya. Langkah pertama yaitu kalian baca dengan seksama atau dengan teliti ya. Paragraf pertama, wedang ronde adalah salah satu minuman tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa. Wedang dari bahasa Jawa yang artinya minuman. Sedangkan ronde adalah adonan dari tepung ketan yang dibentuk bulatan dan di dalamnya diisi kacang yang dihaluskan. Oke, kira-kira kalimat utamanya, gagasan pokoknya terdapat pada awal atau tengah atau akhir? Oke, awal ya. Jangan lupa dikasih stabilo. Nah, biar kalian nanti semangat ya. Jadi buku kalian juga menarik. Oke, paragraf kedua. Untuk membuat wedang ronde, adonan ronde ini dicelupkan ke dalam air jahe yang masih panas. Kemudian bisa ditambah bahan pelengkap seperti kolang-kaling yang diiris tipis, kacang tanah sangrai, dan irisan roti tawar yang berbentuk dadu. Air jahe dibuat dengan cara merebus jahe yang dihancurkan, ditambah gula merah dan daun sirih hingga mendidih. Oke, kira-kira yang mana anak-anak untuk kalimat utamanya? Masih ada di awal ya, di kalimat pertama. Dikasih stabilo. Nah. Oke, paragraf berikutnya. Wedang ronde bukan hanya minuman tradisional saja, tetapi juga minuman yang berkhasiat. Wedang ronde dapat meningkatkan stamina ketika cuaca dingin atau musim penghujan. Dengan meminum wedang ronde, badan terutama tenggorokan, dada, dan perut terasa sangat hangat. Nah, ini kalimat utamanya ada di awal ya. Kita kasih stabilo ya. Oke.
Dah, kalau sudah ketemu kalimat utama dan gagasan pokoknya, langkah berikutnya adalah menulis ya, atau menyusun kalimat, menyusun ringkasannya. Oke, untuk menyusun ringkasan kalian tidak perlu menulis kalimat utama ya, kalian menulis gagasan pokoknya saja ya, jadi tidak perlu ditulis panjang satu kalimat ya, tetapi kalian harus menyesuaikan. Contoh yang pertama, wedang ronde adalah minuman tradisional Jawa, cukup ya. Untuk kalimat kedua, kita lanjutkan, kita bentuk paragraf ya, jadi nanti untuk gagasan pokok yang kedua dilanjutkan di belakangnya kalimat yang pertama tadi. Minuman ini dibuat dengan cara memasukkan adonan ronde ke dalam jahe yang panas. Oke, untuk kalimat pokok atau gagasan pokok yang ketiga, minuman ini mengandung banyak khasiat. Oke, mudah ya anak-anak. Oke, kalian nanti bisa mempraktekkan di rumah. Setelah ini Pak Arfad akan mengasih tugas. Tugasnya apa? Nggak usah banyak-banyak anak-anak. Yang pertama, membuat ringkasan. Kalian bisa buka halaman 95, ada teks berjudul Dodol Betawi. Itu nanti kalian membuat ringkasan dari teks tersebut. Oke, untuk tugas berikutnya yaitu mengerjakan evaluasi 2 pada halaman 80. Ya, ini kalian pilih yang mapel bahasa Indonesia saja ya, dan yang pilihan pilihan ganda aja, soal nomor 7 sampai 10 biar nggak banyak-banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti kalian capek ya. Jadi kalau dikerjakan semuanya boleh silahkan, tapi kalau kalian harus tahu ada tugas berikutnya yaitu tugas ketiga ya, sama, yaitu mengerjakan evaluasi 3 halaman 114. Soal kalian pilih bahasa Indonesia nomor 7 sampai 10 ya. Jadi tidak perlu semuanya, nanti kalian capek. Kalau kalian mau mengerjakan semuanya silahkan ya, asalkan kalian harus tetap bersemangat, jaga kondisi tubuh kalian. Baiklah anak-anakku, silahkan kalian mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Pak Arfad. Nanti kalau sudah selesai, kalian kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Bagi anak-anak, ada yang pertanyaan? Kalau ada, kalian bisa menanyakan ke wali kelas masing-masing atau ke Pak Arfad juga boleh. Alhamdulillah, sampai di sini materi kita untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.